Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Tiada kalimat indah melainkan kalimatut tahmid biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lah telah disampaikannya umur kita hingga pada hari ini. Yang mana pula Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah doa kita manakala kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kini alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan tamu agung yang sungguh luar biasa, yang sungguh dahsyat idaman seluruh umat, yakni bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa. Sepertinya baru kemarin kita bercengkrama dengan bulan Rajab. Kita beribadah di dalamnya. Yang mana dalam bulan Rajab itu sendiri banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali memiliki kedahsyatan-kedahsyatan. Pada bulan Rajab, di mana pada masa itu turun untuk pertama kalinya kewajiban sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lama berselang, kemudian kita dipertemukan dengan bulan Sya'ban yang sungguh luar biasa. Bulan Sya'ban merupakan bulan pemisah antara bulan haram dan bulan Ramadan. Yang mana pada bulan Rajab ini pula terdapat satu kedahsyatan di dalamnya, yang mana yurfa'u fihi a'malun nas ila rabbil alamin, yang mana diangkatnya amalan-amalan manusia ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban pula, yang mana bulan Sya'ban apabila kita merujuk kepada makna Sya'ban itu sendiri bermakna tajammu, mengumpulkan, tajammu'ul khairat, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Tujuannya apa? Mengumpulkan kebaikan pada bulan Sya'ban ini, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban menjadi sarana i'dadun nafsi, persiapan diri kita untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Kini kita bersama-sama menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang mana ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia, bulan yang mana terdapat segudang keistimewaan di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersama saya mari sama-sama kita telisik keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Harapannya apa? Untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan semangat, untuk meningkatkan dorongan beribadah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang keutamaan bulan Ramadan ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang secara otentik berbunyi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah tughallu fihi syayatin fihi syahrun khairum min fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengetahui sebagian keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan syahrun mubarakun. Syahrun, bulan mubarakun yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Keberkahan bermakna ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan-kebaikan, yang mana ketika kita melakukan
amalan-amalan sunnah terhitung itu sebagai amalan wajib, di mana pahala dilipat gandakan, di mana amalan bacaan Quran kita banyak sekali kehebatan-kehebatan di dalamnya, di mana amalan sedekah kita akan juga dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya masalah ibadah saja. Saudara-saudara kita turut banyak yang merasakan kebahagiaan akan datangnya bulan Ramadan ini. Yang berjualan insya Allah omsetnya akan naik. Saudara-saudara kita yang bekerja tentu di akhir akan mendapatkan THR. Saudara-saudara kita para mustahik akan bergembira karena menerima zakat. Maka bulan Ramadan ini adalah berkah bagi seluruh umat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dari keistimewaan bulan Ramadan adalah melanjutkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah iftaradallahu alaikum syiyamahu. Allah Subhanahu wa taala meminta kalian untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat muslim untuk berpuasa. Ada yang menarik dari pilihan kata yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih redaksi kata iftarada, yang mana apabila kita telisik dari kacamata morfologi atau ilmu sharaf, iftarada mengikuti wazan ifta'ala, yang mana wazan ifta'ala itu sendiri memiliki atau menyimpan makna di dalamnya lit-talab, untuk mencari atau meminta. Sehingga dalam hal ini Allah sendiri yang meminta pada umatnya, pada umat Muhammad untuk berpuasa. Allah sendiri yang meminta kepada hambanya untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu ini sebuah keindahan. Manakala amalan-amalan yang lain adalah untuk makhluk itu sendiri, yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Seluruh amalan-amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan mengganjar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang diwajibkan atau diminta untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menyuruh orang-orang yang beriman. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sama-sama kita mengetahui, yang secara otentik berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu kami mewajibkan atas mereka, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, agar senantiasa kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita adalah golongan orang-orang yang mukmin. Kita orang-orang pilihan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Apa itu iman? Bagaimana hubungan iman dengan kita? Di sini dijelaskan al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu terpatri di dalam hati. Tidak cukup sampai di sana. Iqrarun bil lisani, diikrarkan dengan lisan. Tidak cukup diikrarkan dengan lisan saja, dengan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi diaktualisasikan dengan amal perbuatan. Wa amalun bil arkani, seperti halnya contohnya salat. Tidak bisa kemudian ibadah salat kita cukup batin di hati saja. Sama dengan halnya puasa,
Tidak cukup kita mengimani, meyakini bahwasanya puasa merupakan satu ibadah yang mana itu cukup di batin saja. Akan tetapi ibadah-ibadah tersebut harus kita laksanakan sebagaimana syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ganjaran dan balasan bagi orang-orang yang berpuasa ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda tentang ganjaran orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dilebur semua dosa-dosanya. Sungguh dahsyat ganjaran orang-orang yang berpuasa ini. Ini menjadi keutamaan bulan Ramadan selanjutnya, yaitu diampuni dosa-dosa para kaum mukminin, para mukminin semuanya, dilebur dosa-dosanya yang telah lalu bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan selanjutnya adalah yuftahu fihi abwabul jannah, dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka rapat-rapat. Apa makna dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka rapat-rapat? Dalam hal ini Buya Yahya menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan para ahlul jannah mereka akan semakin tampak. Para penghuni-penghuni surga akan semakin tampak kecenderungannya. Pada bulan Ramadan mereka para ahlul jannah akan semakin mudah untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan, akan semakin mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang mana kecenderungan-kecenderungan tersebut mengarah pada sosok ahlul jannah. Dan begitu pula sebaliknya, para ahlun nar akan semakin tampak di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua di sini merupakan golongan orang-orang para ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada. Keistimewaan bulan Ramadan selanjutnya adalah tughallu fihi syayatin, dibelenggunya setan-setan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bulan Ramadan setan tidak kemudian diberikan keleluasaan kembali untuk kemudian menggoda anak cucu Adam. Mereka dibatasi dalam mengganggu anak cucu Adam. Mereka tidak bebas dalam mengganggu anak cucu Adam beribadah dan melakukan kebajikan. Lantas muncul pertanyaannya, mengapa bisa terjadi pada bulan Ramadan seseorang melakukan kemaksiatan, seseorang melakukan dosa, entah itu dosa kecil maupun dosa besar? Jawabannya adalah itu merupakan nafsu yang senantiasa terkumpul di bulan-bulan yang lain. Lantas ketika bulan Ramadan datang, ketika manusia tersebut seharusnya mampu menahan nafsu tersebut, akan tetapi nafsu tersebut meledak dan membuncah sehingga tak tertahankan nafsu tersebut, sehingga melakukanlah orang tersebut dosa-dosa yang mana itu merupakan suatu larangan yang dilanggar oleh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pendapat lain para ulama tentang pemaknaan tughallu fihi syayatin. Dalam hal ini, makna tughallu fihi syayatin bermakna kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan akan turun jauh peluangnya untuk dilakukan seorang manusia. Karena apa? Karena hampir 24 jam
Kita senantiasa mendengarkan syiar ad-dinul Islam di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Hampir 24 jam kita mendengarkan orang tadarus, hampir 24 jam kita mendengarkan orang-orang melakukan diskusi kajian agama. Kita senantiasa melihat orang-orang untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ketika malam hari kita mendapati orang-orang terjaga dari tidurnya, mereka mengaji, mereka qiyamul lail, sehingga hampir 24 jam kita senantiasa mendengarkan atau terpapar syiar Islam. Sehingga dari syiar Islam yang terpapar, syiar Islam yang membuncah tersebut pada bulan Ramadan yang hampir tidak ada henti-hentinya 24 jam, maka kemaksiatan pun akan ditekan, maka keburukan-keburukan pun yang ada pada diri seseorang akan ditekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah hal yang sungguh luar biasa yang hanya ada pada bulan Ramadan saja, yaitu fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam saja, lailatun, menggunakan isim mufrad, yang mana satu malam ini khairum min alfi syahr, lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Faman hurima faqad hurim, maka barang siapa orang-orang yang menutup diri dari malam yang sungguh dahsyat ini, maka ia akan bertambahlah jauh dari malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita membaca sejarah, sebagaimana kita ketahui, umat-umat Nabi terdahulu panjang-panjang usianya. Ada yang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Lantas bagaimana nasib umat baginda Nabi Muhammad SAW yang usianya hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja? Maka dari itu harapannya adanya malam Lailatul Qadar ini, adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, adanya malam yang lebih utama dari 1000 bulan ini. Ketika kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, kita akan mendapatkan ganjaran ibadah yang berlipat-lipat ganda pula, tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Maka dari itu, mari ketika kita telah memasuki fil autari min ashril awakhir fil Ramadan, di dalam malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, mari kita kokohkan kaki kita untuk berdiri qiyamul lail, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sehingga harapannya apa? Kita mendapatkan ridho kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semuanya diampuni. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi beberapa dari keistimewaan bulan Ramadan. Masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan yang lain. Akan tetapi harapannya dari yang sedikit saya sampaikan ini, harapannya dapat menjadi satu dorongan bagi diri kita untuk bisa menambah spirit ibadah kita, untuk bisa semakin beribadah, semakin menunjukkan satu performa ibadah yang sungguh luar biasa dalam bulan Ramadan ini, yang mana kita dapat berwahana dalam bulan Ramadan ini dengan secara nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya nanti apabila kita telah menginjaki 1 Syawal, pada masanya nanti kita semua sama-sama telah dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladathu ummuhu, sebagaimana hari di mana kita semua dilahirkan dari perut ibunda masing-masing. Nasta'fu minkum kafainahuna jazilatus syukri. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.